Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Biarlah pagi hari ini hadirat Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Sekali lagi kita angkat pujian ini, bahwa kekuatan kita dapat dalam Yesus. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kita rasakan hadirat Tuhan tepat ini. Kita rasakan bahwa kita hadir di tengah. Hadirat-Mu Tuhan, kita rasakan saat ini. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih. Sekali lagi hadirat-Mu Tuhan, kurasakan saat ini. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku.
Kita akan terus memuji Tuhan. Kita angkat kamu yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah orang fasik. Hati kami sangat bersuka cita pagi hari ini untuk kasih setia Tuhan yang Engkau telah nyatakan di dalam kehidupan kami, seluruh jemaat-Mu GKI Tomang Barat, sepanjang minggu yang sudah kami jalani, untuk kami menjalankan semua aktivitas kami. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati, Tuhan membentengi kami, hingga pada pagi hari ini, kami menikmati kekuatan kesehatan, semua oleh karena anugerah Tuhan. Bapak, terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami hari ini, untuk kami beribadah kepada Tuhan, yang walaupun ibadah ini masih kami lakukan, baik dari gereja dan juga di rumah kami masing-masing, namun tidak mengurangi sukacita kami untuk menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Oleh Tuhan memohon kehadiran Tuhan di tengah-tengah ibadah kami pagi hari ini, memberkati ibadah kami, sehingga segala sesuatu yang kami lakukan di dalamnya Tuhan dipermuliakan, ditinggikan, diagungkan, dan berkat-Mu tercurah dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa Tuhan memberkati acara yang sudah dipersiapkan hamba-hamba Tuhan yang melayani. Tuhan memberkati agar lewat acara ibadah ini berkat Tuhan sungguh kami nikmati bersama-sama. Hamba berdoa untuk peralatan yang kami gunakan. Internet Tuhan Engkau memberkati sehingga tidak ada gangguan. Acara kami dapat berjalan dengan lancar dari awal, pertengahan hingga akhir. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Hamba mempersembahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Kiranya ibadah ini jadi di dalam nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita akan terus memuji Tuhan. Kita angkat pujian di hadapan Tuhan. Kita bersorak-sorai mengagungkan nama Tuhan. Bahwa bersama Yesus kita lakukan perkara yang besar. Kita angkat pujian ini dengan sukacita di hadapan Tuhan. Bahwa Yesus adalah anak Allah, juru selamat umat manusia. Yesus adalah tabib yang ajaib untuk memulihkan segala sakit penyakit kita. Kita percaya bahwa Allah luar biasa dengan kehidupan kita. Bersama Yesus kita lakukan perkara yang besar. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia membenarkan, Dia menguduskan, Dia Raja Raja. Sekali lagi, bersama Yesus lakukan perkara yang besar. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan,
ini kita akan membaca Alkitab kita melalui multimedia. Surat kepada orang Ibrani, pasal 4, ayat 1-13. Hari perhentian yang disediakan Allah. Sebab itu, baiklah kita waspada, supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentian yang masih berlaku. Karena kepada kita, diberitakan juga kabar kesukaan, sama seperti kepada mereka. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka, karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian seperti yang ia katakan. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku, sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Sebab tentang hari ketujuh, pernah dikatakan dalam suatu nas, dan Allah berhenti pada hari ketujuh dari segala pekerjaannya. Dan dalam nas itu kita baca, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu. Sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu, tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini, ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud, seperti dikatakan di atas. Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Sebab, andai kata Yosua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian, pasti Allah tidak akan berkata-kata kemudian tentang suatu hari lain. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ketujuh bagi umat Allah. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Karena itu, baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Sebab firman Allah hidup dan kuat, dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita, dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Saat pagi hari ini saya juga memberikan ruang kesaksian bagi jemaat Tuhan yang ada di rumah dan jemaat Tuhan yang ada di gereja. Saya akan memberikan kesaksian dan kita akan sambut dengan pujian. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat
dan merendah. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, Paras melangi kasih-Nya. Kami berikan waktu untuk jemaat Tuhan dan jemaat yang ada di rumah untuk menyaksikan cita kasih Tuhan. Saya yang lebih dulu menyampaikan kesaksian, bersyukur kepada Tuhan, di mana Tuhan sudah mendengar doa kita untuk beberapa anggota jemaat kita yang terinfeksi COVID-19. Dan saya ambil kesempatan untuk menelepon, berdoa yang walaupun lewat telepon. Nah, bersyukur Tuhan sudah mendengar doa kita, sehingga jemaat kita yang terinfeksi COVID-19 dipulihkan oleh Tuhan. Dan itu merupakan sukacita buat kita jemaat Tuhan yang ada di GKI Tomang ini. Dan kita terus doakan supaya jemaat yang terinfeksi COVID-19 dipulihkan Tuhan dengan sempurna. Dan itu merupakan sukacita bagi kita semua. Lalu yang kedua, kita juga bersyukur kepada Tuhan di mana Tuhan sudah dengar doa kita untuk anak-anak kita yang sedang bergumul untuk sekolah. Yang walaupun pada awalnya kita berdoa minta supaya Tuhan memberi sekolah buat anak-anak kita sesuai dengan keinginan hati kita, terutama bisa masuk di negeri. Yang walaupun ya anak-anak kita sebagian besar tidak mendapat sekolah di negeri, kita bersyukur Tuhan sudah membuka jalan sehingga bisa mendapat sekolah swasta. Untuk anak kami Leri, Hizkia, mereka masuk di Budi Murni, ya, SMA Budi Murni. Kalau tidak salah dekat rumahnya Pak Wid itu di Kembangan. Dan saya ingat Pak Banjar Nahor dulu juga pernah mengajar di situ, ya, Budi Murni. Dan kami tidak nyangka bahwa masuk di situ dengan biaya yang sangat murah, ya, dalam kondisi sekarang ini, ya. Jadi masuk di Budi Murni itu dengan biaya yang sangat murah, lalu per bulannya juga ya bisa terjangkau oleh kita sebagai orang tua. Jadi bersyukur untuk itu. Lalu untuk anak kami Kesia yang sudah lama kita doakan, Tuhan juga sudah buka jalan. Rupanya Tuhan pimpin dia bukan untuk kuliah di Jakarta, di Jawa, di Jogja, sesuai dengan kerinduan hatinya. Tuhan buka jalan, anak kami diterima di STI di Tarakan. Dia kuliah di Kalimantan jadinya, ya. Kesia kuliah di Kalimantan dan mendapat beasiswa, ya. Dapat beasiswa, kuliahnya gratis dari semester pertama sampai nanti menyelesaikan kuliah. Lalu yang luar biasa, bukan saja itu, dapat uang saku setiap bulan 700.000 katanya masuk di rekeningnya dia. Jadi ini sesuatu hal yang tidak pernah kami pikirkan secara manusia, tapi Tuhan lakukan itu. Yang walaupun anak kami kuliah di Kalimantan, tapi kami bersyukur Tuhan buka jalan. Karena sekolah di mana anak kami nanti kuliah, itu sekolah tertua di Kaltara.
dan jurusan manajemen sesuai dengan keinginan anak kami juga untuk mengambil jurusan manajemen. Nah, jadi rupanya sekolah itu sudah internasional katanya. Jadi kami sangat bersyukur untuk itu. Lalu yang terakhir, kami sekeluarga sungguh bersyukur kepada Tuhan, di mana Tuhan memberikan kepada kami kesehatan sampai saat ini. Doakan supaya kita semua tetap sehat, tetap menikmati sukacita Tuhan di tengah-tengah pandemi yang saat ini sedang kita alami. Jadi inilah pengucapan syukur saya pada pagi hari ini, kiranya Tuhan memberkati. Amin. Jika masih ada, kami masih berikan kesempatan. Shalom. Halo. Kok nggak dengar? Bu, kedengaran, Bu? Oh iya. Ya. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Saya mengucap syukur kalau pada pagi hari ini diberikan kesempatan untuk menyaksikan kebaikan Tuhan melalui kehidupan keluarga kami. Kami mengucap syukur kepada Tuhan kalau Tuhan berikan kekuatan, kesehatan bagi kami sekeluarga yang ada di sini, sehingga pada saat ini kami terus boleh mengikuti ibadah raya pada pagi hari ini. Pertama kali saya mengucap syukur atas dukungan doa bagi Bapak Ibu sekalian untuk mendoakan akan anak kami Samuel. Saya bersyukur anak kami Samuel sama Gracia maupun Narmada sekarang sudah Tuhan sembuhkan, ya semua itu karena dukungan Bapak Ibu semuanya, sehingga anak cucu kami boleh mendapatkan kesembuhan. Ini sesuatu hal yang membuat kami sukacita, karena kalau mendengar segala sesuatu yang terjadi pada saat ini mengenai virus itu, ya kalau ada salah satu keluarga kita yang terkena, memang merasa bagaimana ya, ada rasa prihatin. Namun Tuhan berikan kekuatan supaya bahwa Tuhan adalah punya kuasa untuk memberikan kesembuhan di dalam sakit penyakit kita. Dan saya mengucap syukur pada pagi hari ini dan berterima kasih untuk saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian yang sudah mendukung di dalam doa bagi anak cucu kami. Dan yang kedua, saya juga mengucap syukur di mana adik kami yang didoakan, yang walaupun apa yang saya harapkan tidak apa yang seperti saya minta, yaitu kalau saya berdoa untuk keselamatan adik saya, namun Tuhan mempunyai rencana yang lain, yaitu adik kami memang sudah 11 tahun yang lalu mengalami stroke. Yang pertama, Tuhan berikan kesembuhan sehingga boleh menyelesaikan, membesarkan anaknya untuk menyelesaikan kuliahnya, sehingga adik kami ini juga boleh menikahkan anaknya yang paling kecil, sehingga dia juga masih bisa mendampingi anaknya sampai punya cucu, sehingga adik kami diberikan kesempatan untuk menimang cucu dari anak yang paling kecil selama 1 tahun lebih. Nah, saya sungguhnya tidak khawatir. Saya lihat adik saya ini sehat-sehat saja, tapi kok pada
minggu yang lalu adik saya itu sedang masak, selesai masak dia pingsan. Saya pikir ya kejadian tidak seperti ini. Dibawa ke rumah sakit, beberapa hari dirawat, dokter menyatakan bahwa lebih baik dirawat di rumah karena kondisi pada saat ini dalam keadaan tidak baik karena banyak penyakit-penyakit yang lain, sehingga adik saya dibawa pulang tapi dalam kondisinya masih belum bisa makan, masih makannya pakai selang. Jadi saya pikir bagaimana ya, saya pikir saya masih berharap terus adik saya bisa masih berjuang, pengen bagaimana adik saya supaya tertolong. Namun Tuhan berkehendak lain. Pada hari Minggu jam 11 Tuhan memanggil adik saya untuk pulang karena mungkin ya sudah waktunya dan Tuhan sudah memberikan kesempatan selama 11 tahun. Saya tadinya berpikir masih rasanya tidak, kayak semacam tidak rela gitu. Namun begitu saya berpikir bahwa adik saya ini udah kena serangan stroke yang kedua, terus memang Tuhan memanggilnya, ya dengan berat hati saya menerimanya dan belajar untuk belajar untuk ikhlas lah. Nah, inilah yang membuat saya rada prihatin karena saya punya kakak sepupu, anak dari bude saya tuh seminggu yang lalu meninggal kena COVID. Nah, seminggu kemudian adik saya. Ini bagi saya juga tidak mudah untuk untuk menata hati ya, untuk menata hati pikiran untuk menerima semuanya itu. Namun pada saat ini saya menyadari bahwa Tuhan memberikan yang terbaik bagi kakak kami, Sri Suyekti, sama adik kami yaitu Kartini, sehingga saat ini walaupun masih dalam berkabung, namun Tuhan berikan penghiburan dan kekuatan supaya kami dapat belajar untuk menerima kenyataan semuanya ini. Dan saya mengucap syukur dan berterima kasih pada saudara-saudara kita yang sudah mendukung adik saya dari mulai sakit sampai Tuhan memanggilnya. Biar kiranya adik saya ini mendapatkan tempat yang layak baginya. Dan kami mengucap syukur juga atas kesehatan kami yang walaupun kami tidak ada di Jakarta, namun masih tetap bisa mengikuti ibadah raya pada pagi hari ini, menjadi sukacita kami yang sungguh luar biasa untuk terus dapat menambahkan kekuatan dan supaya kami terus teguh di dalam berpegang akan firman Tuhan melalui setiap ibadah, ya melalui ibadah doa, melalui perkawan dan ibadah raya ini kami bisa mengikuti terus. Inilah yang membuat kami kuat untuk menjalani kehidupan pada masa pandemi ini. Demikian demikian kesaksian saya pada pagi hari ini. Saya mengucap syukur atas kesempatan, kiranya juga bagi saudara-saudara kita semuanya dalam keadaan sehat dan boleh terus mengikuti setiap ibadah yang diadakan di Gereja GKI Tomang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan bagi saya. Tuhan memberkati. Amin. Sama Tuhan, jika masih ada, kami masih berikan kesempatan. Baiklah, jika sudah tidak ada, kita akan melanjutkan ibadah kita pada pagi hari ini. Saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita akan berdoa bagi bangsa dan negara kita. Kita berdoa bagi jemaat Tuhan. Kita akan sambut dengan pujian. Ajarku mengerti segala rencanamu.
Ajarku mengerti segala rencanamu. Ajarku berharap hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Bapakku, ajar segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Ajarku mengerti segala rencana-Mu, Tuhan. Ajarku mengerti segala rencana-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Bapakku, ajar segala rencana-Mu. Bapakku, ajar segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Menurut kehendak-Mu terjadilah. Menurut kehendak-Mu terjadilah. Baik, mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, kami datang kepadamu ya Tuhan, mengucap puji dan syukur atas pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami ya Bapa. Di mana seminggu yang telah lewat ya Tuhan, Engkau melawat kami, Engkau memberkati kami ya Tuhan. Sehingga pada hari ini ya Tuhan, Engkau memberikan kami waktu terindah untuk dapat bersama-sama berkumpul, memuji, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Walaupun kami dari rumah kami masing-masing ya Bapa. Tidak sedikit pun ya Tuhan mengurangi ya Tuhan pengucapan syukur kami kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan atas segala berkat yang sudah Engkau berikan kepada kami ya Tuhan. Sehingga pada hari ini ya Tuhan, kami akan menaikkan doa-doa kami kepada Engkau ya Tuhan.
Dan terlebih dari itu ya Tuhan, ucapan syukur kami yang utama kepada Engkau ya Bapa. Ya Tuhan, pada hari ini ya Tuhan, kami ucap syukur ya Tuhan. Kami mendoakan ya Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang pada saat ini ya Tuhan melayani ya Bapa. Yang Kau berkati mereka ya Tuhan, pribadi demi pribadi ya Tuhan, keluarga mereka ya Tuhan, dan pelayanan yang mereka lakukan ya Bapa. Kiranya setiap pelayanan yang dilakukan ya Bapa, selalu hanya memuliakan nama-Mu semata ya. Berkati juga ya Tuhan, kami teringat Bapak Pendeta Mas Joni Daud, kemudian Bapak Evangelius Sri Widodo, dan Evangelius Robianto ya Tuhan, yang setia melayani Engkau di jemaat kami ya Tuhan. Tolong berkati mereka ya Bapak. Engkau lingkupi mereka dengan kasih kuasa-Mu ya Bapak. Setiap pelayanan mereka ya Tuhan, kiranya Kau muliakan nama Tuhan semata ya Bapak. Dan banyak jiwa-jiwa dimenangkan ya Bapak, bagi kemuliaan nama-Mu semata ya Tuhan. Kami datang kepadamu juga ya Tuhan, menyerahkan ya Tuhan misionaris-misionaris yang ada ya Tuhan, yang telah Engkau utus ya Tuhan di ladang-ladang yang sudah Engkau sediakan ya Tuhan. Ya Engkau menolong mereka ya Tuhan, memberkati mereka ya Tuhan, melindungi mereka ya Bapa. Engkau cukupkan ya Tuhan segala kebutuhan yang mereka perlukan ya Bapa. Begitu juga dengan ladang-ladang penginjilan mereka ya Bapa, kiranya Engkau ya Tuhan memberkati ya Tuhan, sehingga banyak orang menjadi percaya kepada Engkau ya Tuhan. Banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan ya Tuhan, karena kuasa Tuhan semata ya Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk gereja-gereja Tuhan ya, dimanapun ya Tuhan, walaupun berbeda ya Tuhan, kami tetap satu tubuh Kristus ya Tuhan, dalam Engkau ya Bapa. Memberkati setiap gereja-gereja Tuhan ya Bapa, sehingga gereja-gereja Tuhan mampu ya Tuhan hadir ke dalam dunia ini ya Tuhan, hadir ke dalam negara ini ya Tuhan, untuk membawa terang bagi nama Engkau ya Bapa. Memberkati ya Tuhan setiap badan pengurus jemaat yang ada. Menolong berkati mereka ya Tuhan, pribadi demi pribadi, keluarga mereka ya Bapa. Sehingga ya Tuhan, apa yang mereka lakukan ya Tuhan, hanya semata untuk kemuliaan nama Tuhan semata ya Bapa. Setiap program-program yang sudah direncanakan, setiap program-program kerja yang sudah diagendakan ya Bapa, kiranya Kau menolong, sehingga boleh terlaksana dengan baik ya Tuhan. Karena campur tangan Tuhan di dalam setiap rencana yang sudah disiapkan. Kami datang juga ya Tuhan, dengan kerendahan hati kami ya Tuhan, kami membawa ya Tuhan bangsa dan negara ini dalam tangan-Mu ya Bapak. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap pemimpin kami ya Tuhan. Menolong memberkati pemimpin kami dari pusat maupun tingkat daerah ya Bapak. Menolong berkati mereka ya Tuhan. Berikan mereka akal budi, hikmat, pengetahuan, serta kebijaksanaan ya Tuhan, dalam memimpin dan mengambil keputusan. Sehingga keputusan dan apapun yang mereka berikan untuk bangsa dan negara ini ya Tuhan, mendatangkan kemuliaan ya Tuhan bagi nama-Mu. Dan juga terlebih lagi ya Tuhan, membawa bangsa ini keluar daripada krisis ya Tuhan. Membawa bangsa ini dari berbagai macam persoalan. Terkhusus dalam kondisi saat ini ya Tuhan, pandemi COVID-19 yang terjadi ya Bapak. Kiranya Kau menolong memberkati ya Tuhan setiap pemimpin kami ya Bapak, dalam merumuskan setiap kebijakan, sehingga boleh mengambil kebijakan yang terbaik ya. Bukan karena kepintaran mereka, tapi melainkan Engkau yang bekerja ya Tuhan melalui mereka ya Bapak. Sehingga bangsa kami boleh keluar daripada krisis yang terjadi saat ini ya Tuhan. Kiranya Kau memberkati ya Tuhan setiap rumah-rumah sakit ya Tuhan, setiap tenaga-tenaga medis yang ada saat ini ya Tuhan, berjibaku ya Tuhan melawan virus ini ya Bapak. Kiranya Kau memberkati ya Tuhan, sehingga kami mampu ya Tuhan melewati ya Tuhan, bekerja sama ya Tuhan, sehingga krisis dalam menghadapi COVID ini boleh berlalu ya Tuhan. Semua bukan karena kekuatan kami ya Bapak, melainkan Engkau ya Tuhan yang memampukan, Engkau yang berkarya ya Bapak, Engkau yang memulihkan. Kami datang kepadamu ya Bapak, ucap syukur ya Tuhan, atas jemaat-jemaat Tuhan yang sudah Engkau pulihkan ya Tuhan dari penyakit ini ya Bapak. Kami ucap syukur ya Tuhan bagi saudara kami Samuel dan Gracia ya Tuhan. Engkau nyatakan kemuliaan-Mu kepada mereka ya Tuhan. Engkau lawat mereka ya Bapak, sehingga mereka boleh keluar ya Tuhan, mereka boleh sembuh ya Tuhan dari penyakit ini ya Bapak. Semuanya karena campur Tuhan semata ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi jemaat-jemaat Tuhan yang saat ini masih dalam mengalami kesakitan ya Bapak, yang masih terus berjuang ya Tuhan dalam kondisi mereka saat ini ya Tuhan. Kami yakin dan percaya lawatan Tuhan selalu ada,
pemulihan daripada Tuhan selalu ada bagi mereka ya Bapa. Iman kami terus bertambah dalam Engkau ya Bapa. Karena tidak sedikit pun ya Tuhan kami gentar ya Tuhan dengan kondisi yang saat ini, karena kami percaya itu Engkau Allah yang kuat ya Tuhan. Engkau Allah yang maha kuasa yang mampu melepaskan kami dari segala kondisi. Kami juga mendoakan ya Tuhan jemaat yang saat ini dalam keadaan sakit. Ibu Maria Jeneson, Eril Saron Banjarnahor, Novel Luther, Mama Mika, Mbak Pur, Mas Prio, kiranya ya Tuhan Engkau menjamah mereka ya Tuhan. Engkau lawat mereka secara pribadi ya Bapa. Sehingga mereka boleh dipulihkan, boleh disembuhkan karena bilur-bilurnya. Engkau berikan mereka kekuatan, kesehatan selalu ya. Begitu juga keluarga yang setia merawat ya Tuhan. Kiranya Kau berikan mereka kesabaran dalam mendampingi ya Tuhan. Berikan mereka kekuatan ya Tuhan. Tenaga-tenaga medis yang ada ya Tuhan, kiranya Kau berkati. Ya. Sehingga lewat tangan-tangan mereka ya Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan. Kami berdoa juga ya Tuhan, ucap syukur ya Tuhan atas segala kondisi yang sudah Engkau boleh nyatakan dalam kehidupan keluarga besar Ibu Kartini ya Bapak. Kiranya Kau menolong ya Tuhan keluarga besar yang ditinggalkan ya Bapak. Kau berikan penghiburan ya Bapak. Engkau berikan kesabaran ya Tuhan. Kau berikan kekuatan ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, rencana Tuhan adalah rencana yang terbaik bagi kami. Kami tahu ya Tuhan, Roh-Mu yang kudus selalu datang untuk menghibur setiap anak-anak-Mu dalam setiap duka cita yang dialami. Kami tahu ya Tuhan, ini bukan perpisahan ya Tuhan. Karena kami yakin dengan iman kami ya Tuhan, kelak kami akan bersama-sama di dalam rumah yang kekal bersama-sama dengan Engkau ya Bapa. Kami datang kepadamu ya Tuhan, mendoakan ya Tuhan, pelaksanaan Konwil dan Koda GKI yang akan dilaksanakan ya Bapak. Kiranya Kau menolong memberkati ya Tuhan setiap panitia yang bekerja, setiap rencana-rencana yang sudah dibuat ya Tuhan, setiap keperluan-keperluan yang akan kami butuhkan ke depan. Kami berdoa ya Bapak, kiranya Engkau mempersiapkan ya Tuhan. Engkau mendahului pekerjaan ini ya Tuhan, sehingga boleh berhasil, boleh berjalan dengan baik, dan menghasilkan keputusan yang terbaik ya Tuhan, demi kemuliaan nama ya Bapak. Kami tahu kami manusia terbatas ya Tuhan, tapi Allah kami Allah yang tidak terbatas dalam segala hal. Kami juga bersyukur ya Tuhan untuk anak-anak Tuhan, yang mana Tuhan sudah menyatakan pertolongan ya Tuhan. Tuhan membuka jalan bagi mereka ya Tuhan, yang sudah mendapatkan tempat pendidikan ya Tuhan. Kami yakin ya Tuhan, tempat yang Tuhan pilih adalah tempat yang terbaik bagi masa depan mereka. Kami yakin dan percaya Tuhan, masa depan mereka adalah masa depan cemerlang yang sudah Engkau siapkan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk Larry, Iskia, Lauren, Christian Lolo, Keisha yang berkuliah di STI Tarakan ya Tuhan. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Masa depan mereka kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dengan penuh iman dan percaya kami yakin ya Tuhan, Tuhan selalu menuntun setiap langkah mereka ke depan. Hari demi hari, waktu demi waktu ya Tuhan. Dan juga setiap keberhasilan yang mereka dapatkan ya Tuhan, merupakan pernyataan nyata ya Tuhan, bagi kemuliaan-Mu. Ya Tuhan, kami datang kepadamu juga ya Tuhan pada saat ini ya Tuhan, untuk mendoakan setiap kegiatan ibadah kami ke depan ya Bapak. Kiranya Kau menolong, memberkati ya Tuhan persiapan-persiapan ibadah yang akan kami laksanakan minggu depan. Setiap hamba-hamba Tuhan yang terlibat ya Tuhan, setiap peralatan yang diperlukan ya Tuhan dan digunakan ya Tuhan, kiranya Engkau jamah, Engkau memberkati ya Tuhan, sehingga tidak ada kendala ya Tuhan persiapan. Sehingga ya Tuhan setiap kegiatan, setiap aktivitas kami ya Tuhan, hanya mendatangkan berkat ya Tuhan bagi kemuliaan nama. Kami datang kepada-Mu ya Tuhan, menyerahkan sisa ibadah kami ya Tuhan. Kiranya Kau memberkati ya Tuhan setiap ya Tuhan proses ibadah ini sampai dengan berjalan selesai. Bagi kami ya Tuhan, kiranya Kau memberikan pengetahuan-Mu ya Tuhan, akal budi-Mu ya Tuhan, dan juga kebijaksanaan ya Tuhan, sehingga kami mampu ya Tuhan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu ya Bapak. Buat kami mengerti ya Tuhan setiap ya Tuhan rencana Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh berjalan terus mengarah kepada Engkau ya Bapak.
Allah kami yang penuh dengan kasih. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan. Kiranya Kau memberkati ya Tuhan. Kiranya Kau menolong ya Tuhan. Kiranya Kau menjawab doa kami ya Tuhan. Menurut kemuliaan Tuhan semata ya Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan dan kita akan sambut dengan pujian. Aku mengasihi Engkau Yesus. Kita akan renungkan firman Tuhan siang dan malam. Inilah kerugian kita pada pagi hari ini. Kita boleh mendengar firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu menjadi pegangan dalam kehidupan kita. Kita mau menyenangkan hati Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Sekali lagi kita akan berjalan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari berdoa. Kehadirat Allah yang Maha Tinggi, kami menghadap Engkau ya Tuhan. Dengan darah-Mu, kami memberanikan diri untuk menghampiri Engkau dan mengucap syukur karena pertolongan Tuhan yang nyata dalam kehidupan kami masing-masing. Engkau memelihara, Engkau menjaga, dan Engkau menopangnya, sehingga kami tetap ada sebagaimana ada pada pagi ini. Terlebih pada pagi ini kami bisa mengadakan ibadah bersama-sama walaupun dari rumah kami masing-masing. Dan sebentar kami akan mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi ini. Mohon Roh Kudus menolong kami, menerangi kami, sehingga kami dapat memahami maksud dan tujuan renungan firman Tuhan pada pagi ini diberitakan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan firman Tuhan pada pagi ini terambil dalam Yohanes 5 ayat 1 sampai ayat yang ke
Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Penyembuhan pada Hari Sabat di Kolam Bethesda. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem, dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu malaikat turun ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah.'" Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah'?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Sampai di sini jauh pembacaan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Renungan pada pagi ini kami beri judul, "Di saat kita istirahat, Tuhan bekerja untuk kita." Sebagai pendahuluan, Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit selama 38 tahun pada hari Sabat. Penyembuhan ini mengakibatkan orang-orang Yahudi sangat marah dan berusaha untuk menganiaya Yesus. Hukum hari Sabat melarang orang melakukan pekerjaan apapun, termasuk mengangkat tilam, sehingga orang Yahudi begitu marah karena Yesus dituduh akan
menghilangkan hukum hari Sabat. Apalagi Yesus menyatakan dirinya bahwa Allah adalah Bapanya, berarti menyamakan dirinya dengan Allah. Hukum Taurat mengharuskan demikian, sementara Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang sudah sakit begitu lama, sangat menderita, bukan saja si pasien, tetapi seluruh keluarganya ikut menderita. Itulah sebabnya di kolam Bethesda tersebut banyak orang berkumpul, karena pasiennya banyak dan keluarga yang menjaga pun juga banyak. Orang Yahudi tidak melihat penderitaan si pasien, tetapi hanya memfokuskan pada penegakan hukum Taurat. Sehingga hukum nampak begitu kejam. Itulah sebabnya Rasul Petrus dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 10 mengatakan, suatu kuk yang tidak dapat dipikul baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri. Itulah sebabnya Tuhan berkata kepada semua orang Yahudi yang berada di bawah kuk hukum Taurat dalam Matius 11 ayat 28-30, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Tuhan Yesus berkata kepada kita, marilah kepadaku, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kelegaan yang artinya pemulihan, dan pemulihan selalu diawali oleh istirahat. Ketika kita bisa istirahat dalam anugerahnya dari karyanya yang sempurna, kita akan mendapatkan pemulihan. Ketika orang Yahudi mengetahui bahwa orang yang sakit selama 38 tahun itu yang menyembuhkan adalah Yesus, bukannya ikut bersyukur, tetapi berusaha menganiaya Yesus sebab dilakukannya pada hari Sabat. Mereka tidak bisa melihat kasih anugerah Yesus karena mereka mengalami kebutaan rohani seperti dalam 2 Korintus 3 ayat 14-15, tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Tetapi begitu selubung itu disingkapkan dari hati Paulus, Tuhan memakainya untuk menyatakan anugerah Tuhan yang melimpah ruah dengan menulis 2/3 dari seluruh kitab perjanjian baru. Tuhan Yesus menjelaskan dan membuka selubung saat membaca perjanjian lama ketika Tuhan Yesus berdiri di dalam rumah ibadat di Nazaret. Dia memegang kitab Yesaya dan menemukan tulisan sebagai berikut. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Alkitab mencatat, kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kepada pejabat, lalu ia duduk. Lalu ia mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Kata menutup kitab itu sangat mempunyai makna yang luar biasa, karena Tuhan Yesus mengutip kitab Nabi Yesaya 61 ayat yang kedua untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita.
Tuhan menutup kitabnya sampai pada tahun rahmat Tuhan lalu ditutup. Sementara kalimat seterusnya tidak dibaca Yesus, yaitu hari pembalasan. Kenapa tidak diteruskan? Karena Tuhan akan merubah era keselamatan dari hukum ke era anugerah. Era anugerah dimulai sejak kedatangan Tuhan Yesus yang pertama sampai kedatangan Yesus yang kedua di muka bumi ini, di mana akan ada pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus Tuhan kita. 2 Tesalonika 1 ayat yang ke-8. Masa di mana kita hidup hari ini adalah masa anugerah. Kita berada pada era zaman anugerah, yaitu tahun rahmat. Kita tidak berada dalam hari pembalasan. Tahun rahmat berarti tahun paling diberkati ketika keselamatan dan perkenaan Tuhan yang cuma-cuma datang melimpah ruah. Seperti pengampunan diberikan tanpa syarat tetapi hanya percaya. Jadi era anugerah di mana Tuhan tidak marah kepada kita. Karena Tuhan sudah lakukan semua karya keselamatannya yang sempurna di atas kayu salib. Itulah sebabnya kasih Tuhan ditunjukkan melalui tindakan saat kita sedang istirahat, dan hari ini adalah waktu perhentian itu. Belas kasihan Tuhan dinyatakan dengan tindakannya. Tidak ada cobaan, kesukaran, atau tantangan hidup yang kita hadapi hari-hari ini yang Tuhan Yesus tidak ikut merasakannya. Saat kita mengalami cobaan, di situ dan saat itu juga Ia ikut merasakan dengan kita karena Ia juga telah dicobai. Ibrani 4 ayat 15. Sebab iman besar yang kita punyai bukanlah iman besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, Ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Ia merasakannya juga dan sanggup untuk bersimpati dengan kelemahan-kelemahan kita yang kita hadapi sekarang ini. Saya yakin Tuhan Yesus pergi ke kolam Bethesda tidak secara kebetulan. Ia datang ke Yerusalem di mana ada sebuah kolam yang sewaktu-waktu digoncangkan malaikat, dan siapa yang pertama masuk ke dalam kolam akan sembuh apapun penyakitnya. Saya yakin Yesus sengaja mendatangi kolam Bethesda di mana banyak orang sakit yang sulit disembuhkan oleh para tabib seperti orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh. Tuhan Yesus menjumpai orang sakit terbaring selama 38 tahun. Rupanya ia sakit lumpuh, terbukti ia selalu kalah dalam berebut menjadi yang pertama di kolam saat airnya digoncangkan malaikat. Barangkali ia sudah menghabiskan separuh umurnya untuk menanti bisa menjadi yang pertama masuk ke dalam kolam air. Dan sudah barang tentu tidak bisa bekerja dan menjadi beban bagi keluarganya. Rupanya si sakit ini punya keinginan yang sangat kuat untuk sembuh. Walaupun sudah menanti selama 38 tahun, suatu waktu yang sangat panjang untuk mendapatkan kesembuhan. Mungkin inilah yang membuat Yesus mendatanginya, bukan yang buta dan bukan yang timpang. Yesus tidak sekedar bersimpati, tetapi merasakan apa yang selama ini dia tunggu-tunggu dan berkata kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Tuhan Yesus tidak menyelidiki dosa apa yang ia telah buat atau kutuk yang perlu dipatahkan, tetapi ia hanya menawarkan kesembuhan, sebuah belas kasihan melalui tindakan yang nyata. Tawaran Tuhan juga berlaku kepada kita.
di mana hari-hari ini adalah hari yang panjang menunggu wabah pandemi yang sudah lama berlangsung selama 1 tahun lebih, belum menampak mereda, malah meledak drastis dan memakan banyak korban. Bukan korban kesehatan saja, tetapi semua aspek kehidupan yang normal menjadi korban. Ekonomi terancam lumpuh, pemasukan pendapatan terancam berkurang, bahkan kemungkinan bisa berhenti. Di saat ada keluarga yang terpapar, Tuhan tidak sekedar bersimpati, tetapi memberi perlindungan dan menyembuhkannya. Di saat ekonomi kita terancam, kita diingatkan dalam kitab Perjanjian Lama pada saat Tuhan menurunkan tulah kelima di Mesir, yaitu penyakit sampar pada ternak. Tuhan berjanji dalam Keluaran 9 ayat yang keempat, dan Tuhan akan membuat perbedaan antara ternak orang Israel dan ternak orang Mesir, sehingga tidak ada yang akan mati seekor pun dari segala ternak orang Israel. Oleh sebab itu, kita mempunyai pengharapan bahwa kita adalah orang-orang yang sangat diperhatikan dan sangat diistimewakan oleh Tuhan. Karena kita hidup di zaman anugerah, maka kita mendapatkan perlakuan yang sangat istimewa dari Tuhan. Sekalipun badai mengamuk, perahu hidup kita tidak tenggelam karena Tuhan ada dalam perahu hidup kita. Sekalipun badai sedang mengamuk, Tuhan tetap pegang kendali hidup kita dan tidak sesaat pun meninggalkan kita sebagai yatim piatu, melainkan Ia berkata, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Artinya bahwa Tuhan terus bekerja, memperhatikan, mempedulikan kehidupan anak-anaknya di kala saat pandemi yang mengganas sekarang ini. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi Tuhan, dapatkanlah ketenangan bahwa Ia yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa hari ini memahami apa yang sedang kita alami dan Ia bersimpati pada kelemahan-kelemahan kita. Oleh sebab itu, belajarlah tenang dan istirahatlah karena Tuhan yang bekerja dan kita nantikan apa yang Tuhan lakukan untuk kita demi keselamatan kita dan kelepasan kita dari masalah yang kita hadapi sekarang ini. Hari ini adalah hari perhentian itu. Orang sakit selama 38 tahun itu telah menerima kesembuhan secara ajaib. Bukan pada hari kerja biasa, tetapi hari Sabat, hari istirahat bagi bangsa Yahudi. Firman Tuhan berkata, jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ke-7 bagi umat Tuhan. Hari saat kita berhenti dari bekerja dan berupaya sendiri, tetapi beristirahat dalam karya Kristus yang sempurna adalah hari saat kita akan menerima mujizat-mujizat dalam hidup kita saat kita istirahat. Yesus telah menyelesaikan semua pekerjaan apapun yang kita butuhkan, telah disediakannya di atas kayu salib. Jadi mari kita beristirahat dan menerima mujizat dalam hidup kita. Dalam gejolak badai sekarang yang kita alami sekarang ini, hanya ada satu tempat yang aman di mana kita bisa berlindung dari wabah dan bencana yang menyertainya, yaitu dengan berseru, kasihanilah aku ya Allah, kasihanilah aku, sebab kepadamulah jiwaku berlindung, dalam naungan sayapmu aku akan berlindung sampai berlalu penghancuran itu. Mazmur 5 ayat yang kedua. Bahkan Dia berjanji akan menyelesaikannya bagi kita. Ketika Allah menciptakan alam semesta selama 6 hari, maka Allah
melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Allah tidak memberkati hari pertama sampai hari yang ke-6, tetapi mengatakannya sungguh amat baik. Tetapi pada hari yang ke-7 Allah memberkati dan menguduskannya. Rencana awal Tuhan menempatkan Adam di Taman Eden yang tidak harus bekerja untuk memperoleh apa yang ia butuhkan, dengan menyediakan segala kebutuhan hidup Adam, termasuk hubungan dengan Allah setiap waktu. Semua kebutuhan makanan dan tempat tinggal telah disediakannya dengan melimpah. Tidak perlu menanam, tidak perlu menyiapkan hewan ternak, tetapi hanya disuruh mengusahakan apa yang telah disiapkan, seperti memberi nama-nama binatang, termasuk nama-nama tumbuhan. Adam selalu sehat karena tidak ada sakit penyakit di Taman Eden. Bahkan Tuhan dengan intim mengunjungi Adam setiap saat. Tetapi semuanya itu berubah drastis ketika Adam jatuh dalam dosa. Adam diusir dari Taman Eden dan harus bersusah payah berusaha dengan kemampuan sendiri karena kutuk yang ia terima. Tapi Tuhan telah menebus kutuk ketika tergantung di atas kayu salib. Dengan demikian Tuhan berkarya untuk manusia dan kita tinggal tetap menerima dengan iman percaya. Menerima dengan percaya saja itu artinya sama dengan berhenti dari pekerjaan, dari upaya sendiri. Untuk jelasnya, mari ikuti cerita Raja Daud yang meninggalkan tahtanya karena akan diambil alih oleh anaknya sendiri Absalom. Dalam 2 Samuel 15 ayat 12, ketika Absalom hendak mempersembahkan korban, disuruhnya datang Ahitofel, orang Gilo itu, penasihat Daud, dan dari Gilo katanya, demikianlah persepakatan gelap itu menjadi kuat dan makin banyaklah rakyat yang memihak Absalom. Ahitofel, penasehat raja yang sangat dihormati, telah berpihak kepada Absalom. Rupanya Ahitofel sangat dendam kepada Daud karena kasus Batseba yang adalah merupakan cucunya sendiri telah diambil Daud menjadi istrinya dengan membunuh secara tidak sengaja atau secara tidak langsung Uria suaminya. Daud harus pergi mengungsi dengan para punggawanya yang masih tersisa dengan membawa tabut Allah. Setiap Israel berperang selalu menang karena membawa tabut Allah dalam peperangan. Tetapi kali ini Daud menolak membawa tabut Allah dan hanya mengandalkan kasih Tuhan semata, seperti 2 Samuel 15 ayat 25. Bawalah tabut Allah itu kembali ke kota. Jika aku mendapat kasih karunia di mata Tuhan, maka ia akan mengizinkan aku kembali sehingga aku melihatnya lagi, juga tempat kediamannya. Daud tidak mau memakai haknya dengan membawa tabut Allah agar dia menang dalam peperangannya dan tetap bisa duduk di atas tahtanya sebagai raja. Dengan tidak memakai haknya dan hanya bersandar pada kasih Tuhan semata, itulah yang disebut mengambil istirahat. Yang membiarkan Tuhan mengatur jalannya peperangan, dan ternyata Absalom terpukul kalah dan mati tergantung di pohon terbantin. Memang Daud menyiapkan pasukan untuk perang juga, tetapi tidak disertai khawatir takut akan kehilangan tahtanya. Jadi yang dimaksud dengan hari perhentian hari ini adalah bukan menunjuk pada suatu hari tertentu atau masa tertentu, tetapi saat kita tidak mengambil keputusan bertindak
bukan berdasarkan norma-norma yang umum, tetapi mengikuti firman Tuhan yang dinyatakan seperti manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Artinya firman Allah yang tertulis maupun firman yang disampaikan secara langsung, secara pribadi, pada waktu tertentu kita memerlukan tuntunannya. Dengan demikian, ketika kita bertindak bukan berdasarkan upaya sendiri, walaupun itu merupakan hal yang umum dan normal, tetapi hanya mengandalkan kasih karunia Tuhan yang akan bertindak untuk kita, dan kita akan menerima mukjizat-mukjizat dalam kehidupan kita sehari-hari. Hari perhentian itu bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya punya kesaksian, pada tahun 2004 kami harus menutup usaha kami dan pecah kongsi dengan teman-teman kami. Saya menyerahkan pengelolaan usaha itu kepada teman-teman kami. 3 bulan sebelum usaha ditutup, teman-teman kami minta untuk menambah modal dengan alasan akan ada penambahan permintaan yang banyak. Memang kebetulan saya sebagai pemegang saham yang terbesar. Ternyata setelah saya tambah modal, bukan tambah permintaannya, tetapi malah ditutup. Semua uangnya dan sisa stoknya dijual di tukang limbah, bahkan kendaraannya juga dibawa. Saya hanya ditinggali mesin-mesin, sisa sewa, dan ditinggali utang. Saya bermaksud untuk menjual mesin-mesin untuk menutup utang usaha. Tiba-tiba saya didatangi oleh seorang sales perempuan yang sedang hamil dari perusahaan kompetitor yang saya kenal perusahaannya. Tetapi saya tidak mengenal sales tersebut sebelumnya. Ia menanyakan apakah masih punya mesin yang dimaksud. Dia meminta jangan dijual karena ia akan menyediakan order yang lumayan banyak. Sementara mesin-mesin tersebut sudah ada calon pembeli yang siap membayar seminggu ke depan. Lalu saya tidak membatalkan kepada calon pembeli, walaupun saya bisa membatalkannya tanpa sanksi karena tidak ada uang pembayaran tanda jadi atau DP yang saya terima. Saya memohon kepada Tuhan, kalau memang pembatalan mesin-mesin datang dari Tuhan, maka bukan saya yang membatalkannya, penjualan itu, tetapi pembatalan itu datang dari pihak pembeli. Dan satu hari sebelum pembayaran yang dijanjikan, dia mengatakan dan membatalkan pembelian dengan alasan dananya belum siap. Jadi saya bersikap berserah, tidak ambil keputusan apapun, tetapi Tuhan yang ambil keputusan. Setelah perusahaan saya teruskan beroperasi, saya tanya ke rekan-rekan apakah kenal dengan sales yang mendatangi saya, tetapi tidak satupun rekan yang mengenalnya sampai sekarang. Jadi jangan-jangan Tuhan mengutus malaikatnya untuk mendatangi saya untuk membatalkan penjualan mesin yang dimaksud. Dan itulah namanya beristirahat, jadi tidak mengambil keputusan secara pribadi dengan alasan pribadi, tetapi berserah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Dan mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami ucap syukur dan terima kasih bahwa Tuhan sungguh luar biasa bagi kami. Karena Engkau yang bertindak, kami
hanya istirahat dan menunggu apa yang Tuhan akan lakukan bagi kami. Terima kasih atas firman-Mu pada pagi ini. Engkau menunjukkan pada kami bahwa Engkau luar biasa bagi kami dan sangat mempedulikan, sangat memperhatikan akan kehidupan kami, apalagi sekarang yang kita hadapi adalah hari-hari yang sangat mencemaskan dan hari-hari yang bergejolak, tetapi Tuhan berjanji akan bersama dengan kami, tidak meninggalkan kami, bahkan akan mengambil kendali dalam hidup kami, sehingga apapun yang kami hadapi, Tuhan yang akan mengambil keputusan, bukan kami sendiri. Dengan demikian kami bisa menikmati istirahat hari perhentian yang Tuhan sediakan bagi kami umat orang percaya. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya pada pagi ini, dan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saat ini kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita akan memberikan persembahan dan kita sambut dengan pujian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Taulah pujian ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Baik, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat persembahan yang telah kami kumpulkan ya Bapak. Kiranya Tuhan memberkati tangan-tangan yang sudah memberi Tuhan maupun yang belum memberi ya Bapak. Tuhan juga memberkati badan majelis jemaat Tuhan yang akan mengelola persembahan ini Tuhan. Kiranya persembahan kami ini dapat memajukan pelayanan-Mu ya Bapak. Tuhan juga memberkati Bapak Evangelis Widodo Tuhan yang telah memberikan firman Tuhan pada kami pada pagi hari ini ya Bapak. Kiranya Engkau memberkati pelayanan dan pekerjaan beliau dan memberkati keluarga juga Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus. Untuk selanjutnya ibadah kami Tuhan, kami pertaruhkan di dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saat ini kita juga akan mendengarkan warta jemaat melalui multimedia. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita bersyukur kalau pagi ini kita boleh menerima berkat yang luar biasa daripada Tuhan. Kita akan akhiri dengan pujian kita, jemaat Tuhan bangkit berdiri. Kita percaya bahwa Tuhan akan menepati janji-Nya. Kita percaya bahwa Tuhan akan memulihkan kita. Kita percaya bahwa Tuhan akan menyembuhkan dari sakit penyakit kita. Kita percaya lawatan Tuhan pagi ini akan tercurah bagi kita semua. Katakan kepada Tuhan, tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihi aku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhan ku ajar, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhan ku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihi. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau.
seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhan ku ajar, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhan ku dahsyat, Kau turun tangan memberkati. Aku percaya Tuhan ku ajar, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhan ku dahsyat, Kau turun tangan memberkati. Kau turun menyembuhkan, Kau turun tangan menyembuhkanku. Kau turun tangan memberkatiku. Kiranya firman Tuhan ini mendasari perjalanan hidup kita 1 minggu ke depan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup ini lebih penting daripada makanan dan tubuh ini lebih penting daripada pakaian? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Hanya pujian, hormat, kemuliaan yang bisa kami kembalikan kepada Tuhan, yang sudah memimpin, memberkati ibadah kami hari ini, dari permulaan, pertengahan, hingga berakhir. Semua berjalan dengan baik oleh karena pimpinan dan pertolongan Tuhan. Terima kasih untuk berkat rohani yang sudah diterima ibadah hari ini. Kiranya iman percaya kami diteguhkan di dalam Tuhan. Terima kasih untuk hamba Tuhan yang hari ini Engkau pakai, Engkau urapi untuk menjadi alat berkat di dalam tangan Tuhan, memberkati kami lewat ibadah hari ini. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa Tuhan memberkati kami semua jemaat-Mu untuk menjalani kehidupan kami 1 minggu ke depan. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi kami sungguh percaya Allah kami dahsyat, Allah kami luar biasa, yang akan memberkati kehidupan kami, yang membentengi kehidupan kami, sehingga kami dengan penuh sukacita untuk menjalani kehidupan kami 1 minggu yang akan datang, untuk kami menjalankan semua usaha pekerjaan pelayanan yang kami lakukan. Bapak terima kasih, jika sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini. Hamba mohon, turun kiranya berkat Tuhan atas kami sekalian jemaat-Mu. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, tadakanlah tanganmu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Diberkatilah engkau di dalam kehidupanmu secara pribadi. Dimanapun engkau berada, Tuhan jadikan hidupmu berkat bagi sesama. Diberkatilah engkau di dalam kehidupan rumah tanggamu, engkau sebagai suami, engkau sebagai istri, anak-anak di dalam rumah tanggamu diberkati oleh Tuhan. Diberkatilah engkau di dalam setiap usaha dan pekerjaanmu, agar lewat berkat Tuhan yang melimpah dalam hidupmu, engkau Tuhan pakai untuk menjadi saluran berkat-Nya. Diberkatilah engkau di dalam kesetiaanmu kepada Tuhan, dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan dimuliakan, ditinggikan, diagungkan di dalam kehidupan.
Turun kiranya berkat dan anugerah dari Allah Bapa pencipta langit dan bumi. Dari Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat hidup kita. Di dalam pimpinan dan pertolongan Allah Roh Kudus. Menyertai kita sekalian jemaat dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Silakan duduk, ibadah kita selesai. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu semua, Tuhan berkati. Selamat hari Minggu semuanya. Robi, selamat ulang tahun. Kita nyanyi sama-sama. Selamat ulang tahun, Robi. Selamat ulang tahun. Kami mengucapkan selamat panjang umur kita doakan. Selamat sejahtera, sehat selamat panjang umur dan bahagia. Ya, selamat hari Minggu yang ada di Tanjung Selor. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu yang Hari ada di Minggu, Mama Urai. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu yang yang ada di Jakarta. Pak Dodo. Iya, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus Ya, berkati. Ibu, Tuhan Ya. berkati. Iya, Selamat hari Minggu, Pak Wid. iya, selamat hari Minggu. Selamat hari Terima kasih Minggu, Pak Wid Bu. untuk Tuhan melayanan. berkati. Selamat hari Minggu juga, Iya, Ibu. sama-sama Pak. Salam sehat. Iya. Ya. Halo. Sehat-sehat ya Pak, umur panjang. Amin. Terima Ya. kasih. Iya. Yang ada terus yang mendoakan kami. Amin. Kami. Iya, amin. Iya, amin. Turut berduka cita Ibu Wid. Tuhan Iya. berkati. Ya, terima kasih Pak John atas dukungannya selama ini. Ya, sama-sama. Juga Tuhan berkati semuanya. Diberikan kesehatan. Amin, amin. Amin. Iya. Kau yang aja. Enggak, aku harus godok. Selamat hari Minggu. Tanjung. Mama Tanjung. Urai, apa kabar di Tanjung? Baik. Kami Zona Hitam. Pak Robin Bintoro sama Ida. Mana muncul? Puji Tuhan. Selamat, sudah sehat. Puji Tuhan, sudah segar nih. Puji Tuhan. Pak Bintoro sama Berkati. Ida. Ya, puji Kita Tuhan. foto dulu Bapak Ibu, foto dulu. Foto. Munculin Nyalain dulu. kameranya ya. Nyalain kameranya. Foto semua. Main kamera Bapak. Apa yang tersisa? Ya, yang ada foto. 1, 2, 1, 2, 3. lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Ya. Puji Tuhan. Berita dari keluarga Bapak Manik. Kemarin Ibu WA saya.
Dia katakan mereka sudah dinyatakan sembuh negatif tes mereka. Oh, amin, amin. Jadi puji Tuhan, Tuhan sudah pulihkan semua. Kita doakan Pak Saud. Saya belum dapat berita beberapa hari ini. Saya telepon beberapa waktu yang lalu. Dia katakan dia masih positif. Hari Rabu kalau tidak salah dia swab, belum ada berita lagi. Masih isolasi di hotel. Jadi doakan Pak Saud untuk pemulihan. Dan juga keluarga Bapak Yuan, mereka sudah keluar dari rumah sakit, masih isolasi mandiri di rumah. Kita doakan supaya mereka semua segera dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Amin. Salam Ya, untuk Opung ya. selamat pagi, Opung, Taro. salam untuk Opung. Salam untuk Opung berdua. Sehat-sehat kan? Ya. Salam. Keluarga Bintoro gimana, udah sehat? Tadi udah kelihatan. Ya. Tuh. Oh, iya. Iya. Aduh, puji Tuhan, segar kelihatannya tuh. Iya, syukur ya. Iya. Selamat ya, udah sehat. Yang orang Cilegon ini sendiri dia, belum pulang. Oh. Karena COVID. Selamat hari Minggu semua, Pak Wid. Selamat hari Minggu, Ibu. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati. Selamat hari Minggu. Selamat ya bisa bergabung. Ya. Suara kami kedengaran nggak? Kedengaran. Kedengaran. Kedengaran Pak Yus. Ya, Bu. Wah, ganteng Pak Yos nih rambutnya nih, sama gitu. Pak Jesselin. Betul Pak Joshua tuh mana? Billy mana? Billy Agnes. Iya, Billy Agnes mana? Mana? Udah kabur dia. Udah keluar. Halo Agnes. Mana Agnes. Agnes? Agnes. Mana abang nih nggak kelihatan? Abangnya udah keluar ngelokok. Ya udah. Semoga sehat selalu ya kalian. Amin, makasih Bu. Ibu juga Iya. sehat-sehat. Kami sudah kangen sama kalian semua. Ya, nanti tunggu saatnya kita akan kumpul sama-sama. Iya. Iya, amin amin. Ya, puji Tuhan. Sehat, Bu Marso. Mana Ibu Marso ini? Absen. Itu Ibu Marso. Sehat, Tenang dia, mana mukanya? Kasih kelihatan. Kurang dikit, geser dikit. Iya. Itu ada di atas sono. Boleh. Ibu Marso, Pak Wid mau lihat mukanya katanya. Nah, Nah, jadi dia nggak bisa kemana-mana Pak. Sekarang menahan Oh. diri dia di rumah. Cocok firman Tuhan hari ini, menahan diri, berdiam diri di rumah. Waktunya untuk kita berdiam diri nih. iya. Nah, tuh ada di atas sana tuh Pak Marso sama Ibu. Di rumah. Larry. Lerit. Tuh, mana si Leri tuh? Ahmad Jeler. Yang udah SMA. Udah pakai celana panjang dong. Celana biru. Udah gede. Nah, itu Bu Marso sama Ibu Marso sama Pak Marso tuh, Pak Wid. Mana? Datang mukanya. Oh iya. Iya Bu. Iya Pak Marso. Udah seger. Iya, udah seger. Sudah, ya. Iya. Mana Dadah. Iya. tadi keluarga Mana Jesselyn? Iya, Pak. Oh. Naik kelas 4. Ibu Manurung mana sudah keluar kami mereka. Tadi Oh iya. keluar sudah mereka, keluarga Ibu Manurung. Kalau Ibu Mira dia selalu di gereja bersama kami di sini. Oh, yang di gereja ada berapa orang, Pak? Enggak, cuman kami sekeluarga sama Ibu Mira yang sama Ibu Manurung. Oh, Ya kalau Ibu anak Manurung mereka ikut Yes. itu ikut Zoom.
dari Hmm. rumah. Ya. Iya. Puji Yang Tuhan. yang hadir hari ini Zoom ada 18 keluarga, WA ada 5, Facebook ada 5 lewat Facebook. Instagram, YouTube, YouTube sama Instagram nggak ada ya, Bi? Nggak ada, yang masuk hanya WA, Facebook sama Zoom. oh Berarti iya. belum dicek, YouTube-nya belum cek. Yang kelihatan hari ini hanya Zoom 18 keluarga, WA 5, sama Facebook 5. Oh iya, iya bagus dah, puji Tuhan. Iya, Ya. iya, Semua masih setia. iya. Iya. Terima kasih Bu infonya Bu, dan berkati. Amin, Iya. amin. Kayaknya seger banget nih yang di puncak nih. Ibu nggak sempat pulang jadinya kemarin? Kemarin ke Depok aja terus balik ke sini Bu. Lagi. Iya. Jadi balik ke puncak lagi. Soalnya di kondisinya di Jakarta masih kayak gitu sih, Daniel bilang katanya di puncak aja mah katanya begitu. Ya, Iya, di betul. Jakarta ini udah Ya, benar-benar. Biar Iya. di puncak aja dulu. Cari Iya, aman Pak. dulu. Tunggu kondisi Iya. makin ini membaik. Ini Jesslyn ini yang nggak nembus-nembus nih, Jess? Hah? Nggak nembus-nembus kamu? Enggak. Iya. Mau ke Cujung tapi nggak bisa nembus katanya, di-skat. Oh, betul. Kemarin aja saya ke Depok juga udah perjuangan Pak, berdoa supaya Tuhan buka jalan. Ya puji Tuhan, saya berangkat ke Depok, yang dicegat itu yang ke arah naik. Begitu saya pulang, saya persiapkan pas maghrib. Jadi pas maghrib itu nggak ada cegatan, jadi kami lancar bolak-balik. Jam 6 ya Bu? Iya. Iya. Ya, yang penting pada sehat semuanya, Pak. Ya Ibu, puji Tuhan. Kalau ada yang sakit itu saya walaupun jauh kadang-kadang saya merasa prihatin juga. Ya, betul. Puji Tuhan lah. Semoga semuanya sehat. Nanti kalau kondisi sudah baik, mudah-mudahan kita bisa kumpul lagi ya, Pak ya. Ya Bu. Iya. Iya, semoga sehat semuanya. Tuhan berkati. Ya, Amin. Tuhan berkati semua ya. Selamat hari Ya. Minggu. Iya, Ayo, terima kasih Jesslyn. Pak Jan. Terima kasih. Ayo, Jesslyn. Ke Tomang, Jess. Dadah, Jess. Ke sini gereja. Bubur aja nggak bubur? Hah? Sini. Kalau kamu ke sini kita masak bubur sini, Pak, bubur ayam. Sinilah. Mau nggak? Kalau mau kita masak. Nanti kapan-kapan? Hah? Kapan-kapan? Ntar sore. Ntar Mau? sore. Mau nggak? Gak bisa lewat. Gak bisa lewat, gak bisa lewat. Alasan. Bisa, orang diceleduk bisa kok. Kan kamu kan KTP Jakarta bisa masuk lah. Nanti kasih tahu KTP-mu, aku orang Jakarta, bilang. Nah, iya nanti ya. Sudah siap sih Jess? Kalau Jesslyn datang baru tantein buatin. Nanti bisa teleportasi. Hah? Kabur dia mau jadi ke ujung nggak Bu? Jadi ke ujung nggak? Jadi ke ujung. Ujung. Kan nggak bisa nembus di ujung kan? Nggak bisa ya? Bisa tapi jam 6. Hah? Jam 6 sebelum jam pagi. Jam 10 udah dilepas sekatnya. Iya. Oh, coba. Emang mau ke sana kalian? Pengen sih nanti pas libur itu Senin. Kepengen tapi pas libur Senin malam. Ini udah masuk, Jess sudah lewat libur. Bukan kan Senin kan Selasa libur. Idul Adha ya, Idul Adha ya. Selasa libur jadi Senin coba Senin. Iya kalau memang bisa lewat biar ikut. Tapi harus itu kata si itu sih habis sebelum penyekatan itu kan jam 6. Setengah 6 kita udah jalan kali jam 5 kali. Pagi atau malam? Iya, jam 5 pagi sebelum Oh, penyekatan. subuh. Mereka kan penyekatannya jam 6. Oh. Terus pulangnya jam 11. Berangkatnya malam sama subuh berarti. Betul. Kalau enggak subuh ke subuh. Nanti kita coba dulu deh. Kita coba dulu. Senin. Ya, coba deh. Ya kita tunggu berita deh biar kasihan sudah di sana udah sepi nggak diliatin. Ini udah berapa tuh? 1,5 bulan ya? Udah banyak laba-labanya. Udah banyak laba-labanya. 1,5 bulan. Mumpung si Jovi ada di sana. Nanti kalau Ada siapa, Pak? ada si Jovi di nanti kalau bisa lewat nanti suruh jemput. Oh ya dah, nanti kita coba aja Senin malam lah.
Kalau enggak Senin pagi kita berangkat pagi. Ya sudah, iya. Oh masih kerja ya? Oh masih kerja. Kalau gitu Senin sore. Pak Joshua masih kerja. Dari rumah. Oh, dari rumah mah gampang. Kalau dari rumah, dari cucung juga bisa kerja. Oh. Alasan kali. Kita coba aja minggu coba. Minggu ini deh nanti malam. Iya. Kita coba nanti malam. Minggu. Iya. Jadi Senin Selasa di sana. Mau ngecek? Oh iya, malam ini ya? Ntar Iya. malam ya? Ya betul. Setelah lewat, mungkin jam 11-an kita jalan. Oh, kalau bisa berarti kami besok Kalau berarti. nggak bisa kita jalan-jalan aja. Kalau nggak bisa kita jalan-jalan. Muter-muter jalanan. Muter aja ya. Iya, ya gitu. Baik kalau bisa muter, kalau disuruh nyapu lu. Kan kita tunjukin itu kotanya si itu bisa kok surat vaksin. Enggak surat vaksin sama surat kita punya rumah di Ciujung. Bisa katanya. Surat apa? Kalau kita mau pulang ke rumah Ciujung gitu ngomongnya. Kita ngambil surat di mana? Karena ada surat bukan surat apa kan kepemilikan rumah di Ciujung kan kita kan ada. Kepemilikan rumah di Ciujung kayak surat perjanjian itu loh Bu.